patriarki adalah sistem yang mengunggulkan peran kebapaan atau keayahan atau ayah atau bapak atau apapun, di mana basisnya adalah seks dalam arti jenis kelamin. Jadi basisnya memang sesuatu yang alami karena berhubungan dengan jenis kelamin. Jadi basis dari patriarki itu seks. Nah, dalam perkembangannya sistem patriarki ini kan dalam perkembangannya kemudian yang terjadi adalah ada satu seks yang mensubordinasi seks yang lain. Kebetulan yang disubordinasi adalah seks yang disebut perempuan, yang mendominasi adalah seks yang disebut laki-laki. Nah, proses dominasi ini tentu saja di dalam sepanjang sejarah coraknya bisa berubah-ubah, tapi prinsipnya bahwa di dalam masyarakat ini ada yang disebut dominasi dan subordinasi antar seks. Nah, dalam konteks sejarah masyarakat, dominasi dan subordinasi terhadap seks perempuan ini akan kelihatan di dalam kancah atau di dalam kancah yang disebut motherhood, keibuan. Jadi ada kebapaan dan kemudian di sini keibuan. Keibuan atau pengibuan atau juga bisa disebut motherhood, ini kan kemudian satu peran yang diideologiskan, di mana peran ini bertujuan untuk pertama jelas prokreasi, beranak pinak. Kemudian yang kedua, selain prokreasi tentu pengasuhan, bagaimana membesarkan anak menjadi besar. Di dalam masyarakat agraris, pembesaran anak, pengasuhan anak ini adalah untuk mempersiapkan tenaga kerja bagi keluarga, keluarga agraris. Tetapi di dalam masyarakat kapitalis, peran keibuan, pengibuan ini selain untuk prokreasi, melahirkan anak-anak, mengasuh anak adalah untuk penyerapan atau penyiapan nilai-nilai komoditas atau tenaga kerja baru yang nanti ini akan diambil oleh kapitalis. Artinya di sini peran motherhood perempuan adalah kemudian mempersiapkan tenaga kerja bagi kapitalis. Tetapi tidak hanya itu, karena peran motherhood perempuan ini tidak hanya mempersiapkan tenaga kerja baru, tetapi juga memulihkan tenaga kerja yang ada. Di sini adalah perempuan maupun laki-laki, suami maupun istri, dan juga merawat tenaga kerja yang sudah tidak produktif, usia-usia lansia dan sebagainya. 3 hal ini peran motherhood yang harus disanggah perempuan. Di dalam masyarakat kapitalis, di mana akumulasi kapital menjadi core yang dominan, maka tadi Kun sudah menyinggung bahwa akumulasi kapital melalui proses produksi, ini logikanya pasti atau dialektikanya nggak mungkin akan ada proses produksi kalau tidak ada yang proses reproduksi. Proses produksi ini kan tidak hanya menghasilkan barang, tetapi di dalam proses produksi ini kan juga banyak alat-alat produksi termasuk tenaga kerja. Pertanyaannya kan siapa yang mereproduksi tenaga kerja? Nah, yang mereproduksi tenaga kerja ini di dalam pandangan Lise Vogel, ini tidak lain adalah para perempuan yang sudah mengalami satu proses subordinasi oleh sistem patriarki tadi. Dalam wujud kemotherhoodannya atau peran-peran keibuannya tadi. Nah, maka kemudian menurut saya juga, saya sepakat dengan tesisnya Lise Vogel karena dia yang coba merevisi pandangan feminis sosialis tentang dua teori sistem bahwa patriarki dan akumulasi kapital ini 2 hal yang berbeda, tetapi justru di sini posisi Vogel adalah mari kita berpikir tentang yang materialisme dialektik. Artinya, kalau ada soal produksi, berarti ada soal reproduksi. Nah, proses reproduksi inilah yang menyangga tadi perempuan, motherhood,
karena sistem patriarki sudah membentuk perempuan menjadi motherhood. Jadi dengan demikian patriarki dan akumulasi kapital ini sesungguhnya berdialektika, tidak hanya kawin tetapi atau kawin dalam arti tidak hanya hidup bareng, tetapi menurut saya adalah hidup dalam suatu dialektika. Ada saat tertentu patriarki menonjol, saat tertentu akumulasi kapital menonjol. Tetapi sesungguhnya itulah proses dialektika yang tarik-menarik dan terus ada, yang memungkinkan akumulasi kapital juga terjadi terus, dan juga memungkinkan proses reproduksi sosial masyarakat kapitalis juga ada terus. Tadi Kun sudah menyinggung soal apa yang disebut reproduksi sosial di masyarakat kapitalis, berarti reproduksi sosial masyarakat kapitalis artinya seluruh penyiapan tenaga kerja, reproduksi tenaga kerja, seluruhnya diperunjukkan bagi proses akumulasi kapital. Kan itu logikanya. Jadi kalau mau dalam posisi saya sekarang bahwa kemudian memang betul sudah dikatakan oleh Pak Anto, sesungguhnya Marx, kelemahannya Marx itu adalah dia menyusun dalil-dalil teorinya termasuk kapital, ini kan deduktif. Ketika deduktif, dia mengenerasi semua hal-hal yang induktif, termasuk soal reproduksi perempuan. Di dalam bukunya Kapital, sesungguhnya Marx juga menyinggung tentang reproduksi sosial, dan itu dilakukan oleh perempuan. Tetapi Marx tidak menjelaskan secara detail. Saya nggak tahu karena waktunya kurang, Marx keburu mati, atau memang karena logika dia adalah deduktif dalam menciptakan dalil-dalil, maka reproduksi sosial ini ya sudah menjadi bagian dengan akumulasi kapital atau produksi gitu kan. Nah, disinilah sumbangan feminis sebenarnya, feminis Marxis seperti Vogel, dia coba memperjelas konsep Marx yang belum jelas, yang masih kabur tentang reproduksi sosial. Bahwa reproduksi sosial ternyata sesungguhnya adalah reproduksi tenaga kerja bagi proses akumulasi kapital. Nah, di sini posisi saya juga, saya sangat sepakat dan mendukung Lis Vogel, di mana di dalam konteks berpikir dialektika materialis, Vogel ini kemudian menciptakan teori yang disebut unitaris teori. Artinya unitaris teori itu membuat satu kesatuan dialektika antara akumulasi kapital dan patriarki. Itu dua-duanya ini saling ada karena dua-duanya saling menunjang. Kalau salah satu nggak ada, salah satu nggak akan ada, nggak eksis. Nah, itu yang menarik karena itu menurut saya patriarki dan akumulasi kapital ini akan terus eksis selama dua-duanya ada. Karena dua-duanya ini yang membuat kapitalisme itu berjaya sampai sekarang. Jadi patriarki dan kapitalisme sekali lagi tidak bisa dipisahkan. Itu problem pertama. Yang kedua kemudian saya melihat dalam perkembangannya, di dalam dialektika atau satu kesatuan dialektis antara patriarki dan akumulasi kapital ini, sesungguhnya penindasan perempuan kemudian terlihat pada apa yang disebut necessary labor time. Jadi pada konsep tentang waktu yang dicurahkan perempuan untuk melakukan proses reproduksi tenaga kerja, yang itu nggak pernah dihitung dengan upah, dengan uang atau dengan nominal, dan juga waktu yang dicurahkan perempuan ketika dia menjadi tenaga kerja di dalam proses produksi. Yang disebut beban ganda itu bukan dalam arti fisik menurut saya, tetapi dalam arti waktu. Dan kapitalisme ini dengan slogannya time is money, sesungguhnya tanpa kita sadari penjajahan di dalam persekutuan atau persatuan dialektis antara patriarki dan kapitalisme adalah pada labor time tadi, necessary labor time. Jadi waktu yang diperlukan untuk proses reproduksi sosial atau tenaga kerja dan proses produksi. Nah, jadi kalau kita kemudian bicara tentang penindasan perempuan dan juga secara umum penindasan buruh atau penindasan berbasis kelas, pada
situasi yang kontemporer ini, problemnya adalah pada necessary labor time. Dan kita nanti bisa menghitung necessary labor time yang dicurahkan laki-laki sebagai tenaga buruh dan perempuan sebagai tenaga buruh rumah tangga maupun buruh produksi, ini bebannya yang besar di mana. Dalam penelitian empiris saya, dalam sehari perempuan mencurahkan waktu untuk kerja rumah dan juga kerja produksi bisa mencapai, ini yang di pedesaan, rata-rata bisa 15-16 jam. Di perkotaan, dihitung juga dengan jarak antara rumah dan tempat kerja yang karena macet bisa lama, itu bisa 18 jam. Anda bisa bayangkan, dalam sehari 24 jam, curah waktu untuk kerja bagi akumulasi kapital lamanya 18 jam, maka 6 jam itu mungkinkah dilakukan untuk pemulihan tenaga kerja perempuan itu sendiri, dan prakteknya tidak mungkin. Disinilah kemudian problem-problem penindasan banyak terjadi. Jadi saya kira itu penjelasan saya, Bung Anto, semoga lebih bisa memperdalam pembahasan tentang patriarki dan akumulasi kapital.